Boss, can I say something? Halo para beban keluarga, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Transporter 3 yang dirilis pada tahun 2008. Oke, tanpa berlama-lama lagi mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan di sebuah kapal muatan kargo yang membawa beberapa box yang sangat besar. Karena orang-orang di sana mengira jika isi dari box itu adalah minuman keras, mereka memiliki sebuah rencana untuk mencurinya. Namun betapa kagetnya saat box itu dibuka, ternyata isinya adalah limbah beracun, sampai membuat mereka semua kehilangan nyawanya. Adegan berganti kepada seorang polisi yang sedang memberhentikan sebuah mobil. Terlihat di dalam mobil itu ada seorang pria, dia bernama Malcolm, yang sedang bersama dengan wanita. Polisi itu pun meminta si Malcolm untuk diperiksa. Namun Malcolm malah buru-buru menancapkan gasnya. Polisi pun langsung mengejarnya, namun Malcolm saat itu berhasil kabur dari kejaran polisi tersebut. Di samping itu terlihat dua orang pria yang sedang santai sambil memancing, yang tidak lain mereka adalah Frank dan Inspektur Tarconi. Di tengah asik memancing, tiba-tiba Tarconi mendapatkan panggilan dari komandannya, yaitu untuk menangkap seorang pria yang kabur membawa seorang wanita yang tak lain adalah Malcolm. As usual. Adegan berganti di sebuah bandara, terlihat Johnson, seorang mafia besar yang baru saja sampai di Perancis. Dia mengatakan jika kedatangannya adalah untuk melakukan bisnis lingkungan hidup. Terlihat juga seorang menteri lingkungan hidup, dan dia juga akan melakukan konferensi Uni Eropa pada esok harinya. Yang akan mereka bahas adalah tentang pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik. Namun tiba-tiba Bapak Menteri melihat sebuah paket yang berisi HP dan sebuah foto di ruangan miliknya. Saat HP itu berbunyi, kemudian Pak Menteri pun mengangkatnya. Ternyata dia sedang diawasi oleh Johnson. Johnson memberitahu jika Pak Menteri harus menandatangani sebuah proposal yang isinya persetujuan atas perusahaannya untuk dapat membuang limbah di negaranya. Mendengar hal itu, langsung saja Pak Menteri menolaknya. Dan saat Pak Menteri melihat foto di dalam paket tersebut, dia merasa sangat ketakutan. Kemudian adegan berpindah kepada Frank yang sedang bersantai di rumahnya pada saat malam hari. Secara mengejutkan, sebuah mobil terlihat menerobos rumahnya. Frank yang melihat pengemudinya terluka, dia pun langsung menghubungi ambulan dari rumah sakit. Namun Frank baru sadar jika itu adalah Malcolm, supir yang disarankan untuk para mafia yang sedang membutuhkan seorang transporter atau pengemudi handal. Pada saat itu sebetulnya mereka meminta Frank untuk menjadi supirnya, namun Frank menolaknya. Dari penolakan tersebut, dengan terpaksa para mafia itu harus menghajar Frank. Namun tetap saja mereka lah yang akhirnya babak belur. Terlihat Malcolm yang sedikit lagi tak sadarkan diri. Dia memperlihatkan sebuah gelang dan meminta Frank untuk tidak menghubungi ambulans. Melihat kondisi Malcolm yang mengkhawatirkan, Frank tetap memaksa Malcolm untuk pergi ke rumah sakit. Namun tak lama kemudian, ambulan pun datang dan membawa Malcolm. Frank juga menemukan seorang wanita di dalam mobil itu. Dia bernama Valentine. Saat dia tersadar, Frank diberitahu jika dirinya saat itu tidak bisa jauh dari mobilnya karena gelang yang dia pakai sudah diberi peledak oleh mafia. Frank pun sangat terkejut mendengar hal ini. Dia pun langsung mengejar Malcolm yang baru saja pergi menggunakan ambulan. Namun saat ambulan itu berjalan lebih jauh, ledakan pun terjadi. Saat Frank balik lagi ke Valentine untuk bertanya, tiba-tiba seorang menghantam Frank hingga tak sadarkan diri. Saat Frank sudah sadar, dia ternyata sudah berada di sebuah ruangan dengan gelang bom yang terpasang di tangannya. Tak lama kemudian, terlihat Johnson beserta anak buahnya datang kepada Frank. Dia meminta kepada Frank untuk mengantarkan sebuah paket. Frank pun menolak suruhan tersebut, namun Frank ditodong sebuah pistol oleh Johnson. Dengan terpaksa, Frank mengiyakan dengan satu syarat, yaitu dia ingin menggunakan mobilnya sendiri untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terlihat mobil Frank pun telah selesai mereka modif. Lalu Johnson langsung menyuruh Frank untuk mengantar
mengantarkan paket yang dikemas dalam sebuah tas. Lalu Frank berbicara kepada Johnson jika dirinya biasa melakukan sendiri tanpa ada yang menemaninya di dalam mobil tersebut. Namun Johnson langsung menodongkan pistolnya kepada Valentine untuk ditembak. Frank yang merasa iba pun akhirnya menyetujui untuk ditemani oleh Valentine. Diberitahu juga oleh Johnson jika gelang yang mereka pakai akan otomatis meledak dengan jarak 75 meter. Kemudian Frank pun langsung berangkat untuk mengantarkan paketnya. Di tempat lain, yaitu di rumah Frank, terlihat Tarconi sedang melakukan olah TKP. Dia memerintahkan para anak buahnya agar membawa mobil yang telah menabrak rumah Frank. Saat anak buah Tarconi sedang berada di dalam perjalanan, ada dua orang pria yang mencegatnya dan langsung menembak anak buah Tarconi tersebut. Dua orang pria itu langsung mengambil GPS yang terpasang di mobil penabrak rumah Frank tersebut. Kembali kepada Frank yang sedang mengantarkan paket, dia terus memastikan kepada Valentine tentang apa yang sedang terjadi. Dikarenakan Valentine sudah merasa hilang kepercayaan pada semua orang, dia tetap diam saja dan tidak berbicara sedikit pun. Saat Frank akan melewati pintu tol, Johnson memberitahu Frank jika mereka harus pergi menuju kota Budapest. Adegan berganti kepada Pak Menteri di ruangannya. Dia didatangi oleh anak buah Johnson untuk menandatangani persetujuan limbah pabrik tersebut. Namun Pak Menteri mengatakan jika dirinya akan mendatangani itu saat rapat Uni Eropa besok hari. Di balik itu, Tarconi mendapatkan kabar dari anak buahnya. Dengan alat pengukur kecepatan, anak buah Tarconi mengabarkan jika mobil Frank sedang menuju ke Jerman. Adegan kembali kepada Frank. Di sana dia mencoba membelokkan mobilnya ke arah yang berbeda dengan jalur. Johnson pun mengetahui hal itu akibat GPS yang telah dia pasang. Ternyata Frank menemui temannya yang bernama Otto, tidak pakai Iskandar Dinata. Di sana dia menanyakan tentang gelang yang dia pakai. Untungnya Otto mengetahui banyak hal tentang gelang yang dipakai oleh Frank. Otto pun memberitahu jika penyebab gelang itu sudah pasti terhubung dengan mobilnya. Kemudian saat Frank dan Otto akan mengecek mobil tersebut, mereka didatangi oleh anak buah Johnson yang jumlahnya begitu sangat banyak. Tentunya mereka menyuruh Frank untuk meneruskan perjalanannya. Frank menyuruh Otto untuk mencari tahu penyebabnya karena dia ingin sekali melepaskan gelang tersebut. Dan sementara itu, Frank berhasil menghajar mereka semua satu persatu. Tak lama kemudian, Otto berhasil menemukan sebuah alat yang merupakan penyebabnya. Namun di sana Otto tidak bisa memotong alat tersebut karena jika Otto lakukan itu bisa membuat gelang Frank dan Valentine meledak. Pada akhirnya Frank pun melanjutkan lagi perjalanannya. Frank juga menyuruh Otto untuk berlibur selama para anak buah Johnson sebelum sadar. Frank akhirnya sampai di tempat yang dituju setelah melalui perjalanan yang sangat panjang. Namun Frank merasa sedikit bingung karena tempat yang dia tuju adalah pasar yang terlihat ramai sekali. Saat Frank kebingungan, telepon umum yang berada di sampingnya pun berbunyi. Dia mencoba untuk mengangkatnya, ternyata itu adalah Johnson. Frank diberitahu jika dirinya dipecat karena Johnson merasa kecewa dengan hasil kerja Frank. Saat itu juga terlihat ada seorang pria yang masuk ke dalam mobilnya. Frank pun langsung mengejar mobil tersebut. Namun dia tersadar bahwa ada gelang di tangannya yang membuat Frank harus terus mengejar mobilnya dengan menggunakan sepeda. Karena jika dirinya jauh dari mobil maka gelang akan meledak. Hingga terlihat Frank berhasil mengambil kembali mobilnya. Frank pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan dia berhenti dan menelpon Tarconi. Dia memberitahu semua kejadian tersebut kepada Tarconi. Lalu Frank juga menelpon Johnson untuk meminta maaf karena dirinya telah mengecewakannya dan ingin memulai pekerjaannya dari awal. Hal itu Frank lakukan karena dia telah menyuruh Tarconi untuk melacak keberadaan Johnson. Saat dalam perjalanan, Valentine yang terlihat sudah mulai frustasi pun meminum sebuah pil yang membuatnya tidak sadarkan diri. Di perjalanan Frank pun melipir untuk mengisi bahan bakar. Saat di sana dia melihat mobil yang mencurigakan. Frank pun langsung menyuruh Valentine masuk ke dalam mobil. Tepat sekali ternyata dua orang itu langsung mengejar mobil Frank dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Frank kemudian menghubungi Johnson untuk bertanya tentang mobil hitam yang mengejarnya. Namun Johnson mengatakan jika dirinya tidak mengetahui hal tersebut. Dengan skill yang Frank punya, dia masuk ke hutan untuk mengecoh mereka. Dan mereka yang mengejar Frank pun terjatuh ke dalam jurang. Frank pun memberhentikan mobilnya. Valentine yang melihat Frank terlihat kelelahan mencoba merayunya. Karena rasa penasaran dengan isi paket yang ia bawa, Frank pun membuka tas tersebut. Frank dibuat kaget karena isinya hanya sebuah buku telepon.
Frank baru menyadari jika paketnya adalah bukan isi tas tersebut, melainkan Valentine. Saat akan meneruskan perjalanan, terlihat Valentine yang mabuk mencoba membawa kunci mobil Frank dan dia berjalan menjauh dari mobilnya. Di sana Frank diberitahu jika ternyata Valentine adalah anak si menteri yang dengan sengaja Johnson culik agar permintaan Johnson disetujui oleh Pak Menteri. Dan dua orang yang tadi mengerjakannya adalah anak buah suruhan Pak Menteri. Selama ini Pak Menteri juga tahu jika Johnson lah yang mengancam anaknya. Pak Menteri pun mengancam balik Johnson dan ingin memastikan anaknya baik-baik saja. Namun Johnson menegaskan jika Pak Menteri harus menandatangani tepat jam 9 saat rapat Uni Eropa. Pick up, Frank, pick up. Terlihat pada malam harinya Frank diberitahu Johnson untuk bertemu di suatu tempat. Adegan pun berganti kepada keesokan harinya. Tarkoni mendatangi Pak Menteri untuk memberitahu jika dirinya tahu di mana keberadaan anaknya. Lalu Tarkoni menelpon Frank dan mengatakan tentang informasi kesepakatan tentang keselamatan Valentine yang ditukar dengan tanda tangan surat izin. Terlihat di jalanan para anak buah Johnson menghadang Frank. Mereka meminta Frank untuk mengeluarkan Valentine dari mobilnya dan Valentine pun langsung keluar dari mobil tersebut. Saat itu juga Johnson langsung membuka gelang bom milik Valentine. Lalu anak buahnya disuruh untuk menghajar Frank. Terlihat Frank yang langsung menjatuhkan diri bersama dengan mobilnya ke dalam danau. Johnson mengira karena hal itu Frank tidak akan selamat. Namun saat akan tenggelam, Frank sempat meminta Tarkoni untuk datang menghampiri Frank. Dengan memanfaatkan kantong paketnya, dia berhasil mengangkat mobil ke atas permukaan danau. Beberapa saat kemudian, Tarkoni datang. Terlihat juga Frank yang sedang dibantu oleh seorang petani yang lewat di sekitar danau. Kembali lagi ke Tarkoni, dia memberitahu Frank jika sampai surat itu berhasil ditandatangani, maka negara ini akan penuh dengan polusi yang sangat kotor. Di samping itu, tersisa 15 menit lagi untuk Pak Menteri harus menandatangani surat tersebut. Karena adanya alat kepolisian yang ada di Tarkoni, Frank pun bisa mengetahui di mana keberadaan Johnson. Frank pun langsung bergegas mengejar Johnson dan para anak buahnya yang berada di kereta api. Frank pun menjatuhkan mobilnya di atas kereta melalui jembatan yang terhubung dengan jalur kereta tersebut. Kemudian Frank berhasil masuk ke dalam kereta dan menghajar anak buah Johnson satu persatu sampai meninggoy. Saat Frank akan menghajar Johnson, tiba-tiba gelangnya pun berbunyi, yang berarti tandanya dia telah melebihi jarak maksimal dari mobilnya. Frank pun kembali untuk membawa mobilnya. Terlihat juga Johnson yang terlihat memisahkan gerbong kereta dari jalanan. Para polisi juga terus mengikuti mereka. Frank melompatkan lagi mobilnya untuk menerobos gerbong kereta lagi. Dan di sanalah Frank adu jotos dengan Johnson. Frank kemudian merebut kunci gelangnya dari Johnson dan memasukkan ke gelang tersebut ke tangan Johnson. Ledakan pun terjadi. Di tempat lain terlihat Pak Menteri yang dengan terpaksa mendatangani surat di hadapan kelompok Johnson. Tiba-tiba Pak Menteri mendapatkan kabar jika anaknya dalam keadaan baik-baik saja dan sudah terhindar dari Johnson. Mendengar kabar tersebut, Pak Menteri pun langsung merobek semua surat yang telah dia tanda tangani tersebut. Lihat juga para polisi berhasil mengamankan kapal muatan kargo yang Johnson suruh. Beberapa waktu kemudian dari kejadian tersebut, adegan pun memperlihatkan Johnson yang sedang memancing bersama dengan Tarkoni dan juga Valentine. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.